Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat datang ya buat teman-teman semuanya yang udah bergabung dalam kelas bimbinganku. Oke, salam kenal buat kalian yang belum kenal sama aku ya. Perkenalkan, aku adalah Farida Umi Inayati. Nah, aku sudah menggeluti di bidang bisnis online ini selama sekitar 10-12 tahun ini ya teman-teman. Jadi saya mau jelasin dulu tentang konsep bisnis digital yang akan teman-teman jalankan biar teman-teman nanti kalau sudah paham konsepnya bisa lebih enjoy lagi ya dalam menjalankannya. Oke, kita mulai ya. Siap semuanya? Iya, baik teman-teman. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita harus tahu dulu ya tujuan dari belajar kita itu apa. Yang pertama, memahami apa yang sebenarnya sedang dijual. Nah, ini penting banget buat teman-teman semua pahami bahwa yang sedang akan kita jual ini adalah produk digital ya, teman-teman. Jadi bukan produk fisik seperti pada umumnya. Mungkin sebelumnya teman-teman hanya mengenal produk fisik. Kalau jualan ya produknya fisik, Mbak, gitu ya. Jualan mukena, sepatu, jilbab gitu ya. Nah, tapi untuk yang satu ini kita adalah jualannya produk digital. Buat kamu yang sudah menyimak webinarku, pasti sudah paham banget gitu ya dengan produk digital itu apa dan contohnya itu seperti apa gitu. Kemudian keuntungannya jualan produk digital itu apa? Itu sudah ada ya di webinarku. Aku harap kamu sudah nyimak ya webinarku. Nah, ilmunya ada di sana gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah memahami tujuan dari pembuatan konten dan caranya. Ya teman-teman, jadi kita nggak bisa asal-asalan membuat konten. Setiap konten yang kita buat itu ada tujuannya, ya. Nanti aku akan jelasin di sini alur funneling, sehingga dalam membuat konten itu kita harus sesuai dengan alur funnelingnya dan tahu bagaimana caranya, gitu ya, cara membuat konten seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memahami ini alur funneling dan list building ya teman-teman. Jadi di sini aku akan jelasin bagaimana sih sebenarnya alur funneling ya. Funneling itu semacam corong gitu. Dari kita bertemu market yang cold gitu ya, yang dia itu belum kenal sama kita sama sekali sampai dia itu menjadi warm market gitu ya, yang anget gitu. Nah, sehingga kemudian menjadi hot market ya, menjadi market yang dia itu siap gitu ya untuk membeli produk yang kita jual. Oke, dan list building ini penting banget bagi kita untuk membangun database kontak ya, terutama kontak WA sebanyak-banyaknya ya, teman-teman. Nah, dan ini nanti aku akan jelasin dalam materiku kali ini. Nah, mungkin ada salah satu dari teman-teman semua yang masih kebingungan. Sebenarnya kita itu mau ngapain sih, Mbak? Gitu ya. Kita tuh jualin apa, terus bagaimana gitu ya. Nah, tenang aja teman-teman. Jadi aku harap panduan yang aku bikin itu bisa menuntun teman-teman semuanya sehingga nanti bisa mendapatkan income dari bisnis digital ini. Oke, aku jelasin ya visinya. Yang pertama mendapatkan income dari Instagram ya. Jelas. Jadi semua teman-teman itu pasti pengen ya dapat income dari Instagram dan itu memang tujuan dari belajar kita, oke? Yang kedua adalah bisa berpenghasilan dari bisnis digital. Nah, ini. Jadi kalau masih dari Instagram itu masih luas ya teman-teman cakupannya. Bisa jualan online produk fisik gitu ya dan bisa juga bisnis digital. Nah, sekarang aku mau kerucutkan bahwa belajar kita itu adalah bisnis digital gitu ya. Jadi produknya produk digital ya, produknya goib, nggak kelihatan, nggak bisa diraba secara fisikal ya teman-teman. Nah, tapi bisa menghasilkan income seperti itu. Nah, kemudian bisa berpenghasilan dari rumah aja. Nah, ini adalah cita-cita sejuta ibu ya, sejuta mother gitu ya, pasti pengen banget gitu ya menghasilkan dari rumah aja tanpa perlu ninggalin rumah, nggak perlu ninggalin anak, tapi rekening tetap gendut gitu ya. Nah, bisa teman-teman, bisa. Yang penting apa? Sabar berproses, oke? Kemudian bisa membantu yang lainnya. Nah, kalau sudah dapat income sendiri, nah pasti teman-teman pengen gitu ya membantu yang lainnya. Yang lainnya gimana biar bisa menghasilkan juga gitu ya dari internet ini gitu. Kemudian bisa menghasilkan produk digitalnya sendiri. Nah, aku harap semua
member aku itu bisa menghasilkan produk digitalnya sendiri. Nah, sehingga nanti bisa dijual sendiri dengan ruhnya pasti beda ya, semangatnya pasti beda ketika menjual produk digital milik sendiri dengan jualin produk orang lain. Nah, dan nanti ke depan mungkin aku akan jelasin lagi gitu ya, di mana aja sih kita itu bisa ngejualin produk digital kita. Oke, tapi sekarang kita fokus dulu sama Instagram dan link ID. Oke, teman-teman. Nah, misinya adalah pertama, memiliki growth mindset yang benar. Nah, growth mindset itu penting banget ya, teman-teman. Buat kalian itu tetap bertahan, tetap survive gitu ya di bisnis ini. Karena apa? Karena ini adalah tahap merintis ya. Teman-teman pada tahap merintis itu harus sabar banget gitu ya, harus konsisten. Nggak bisa teman-teman berharap posting 5 postingan, 10 postingan kemudian langsung closing. Nah, itu dengan follower yang masih sedikit gitu ya, masih cimit gitu. Nah, berharap langsung closing. Nah, itu mindset yang kurang tepat ya, teman-teman. Jadi, aku sudah siapin video tentang mindset. Nah, aku harap kamu bisa menyimak itu sampai selesai dan juga menerapkannya, tentu ya, menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Gimana caranya bisa punya growth mindset. Nah, kemudian yang kedua adalah mengerjakan semua yang ada di panduanku. Ya, panduan yang udah aku siapin itu memang aku desain bisa kalian pelajari dengan fleksibel kapan aja, di mana aja, gitu ya. Dan aku harap kalian tuh bisa aktif gitu ya, aktif learning ya, nomor 3. Aktif learning itu gimana? Ya kan, itu mau mengerjakan tugas yang ada di sana, kemudian bertanya kalau tidak paham. Jadi jangan diam aja, jangan sungkan. Oke, silahkan bertanya. Lakukan semua yang aku instruksikan gitu ya di sana. Misalkan ada PR, nah silakan dikerjakan gitu ya dengan urut gitu. Nah, dan dipahami step by stepnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian mau belajar dari mana aja ya. Jadi silahkan gitu ya, teman-teman, kalau mau belajar dari berbagai mentor boleh banget gitu ya, karena memang ilmu itu bisa kita dapatkan dari mana aja gitu ya. Kemudian mau upgrade skill digital marketing ya, teman-teman. Jadi skill digital marketing itu nggak cuma apa yang aku sampaikan dalam panduanku aja, teman-teman. Jadi ada skill-skill yang lain. Misalkan apa? Misalkan copywriting. Nah, buat teman-teman yang kesulitan bikin caption, itu sebenarnya adalah bagian dari skill copywriting. Oke, kemudian membuat video reels. Nah, itu juga bagian dari skill editing video. Oke, kemudian membuat desain. Nah, misalkan desain e-booknya gitu ya, atau mungkin desain promosi gitu ya, promosinya gitu. Nah, itu bagian dari desain, skill desain Canva, misalkan seperti itu. Nah, jadi ada banyak skill gitu ya yang harus dipelajari oleh teman-teman semuanya. Nah, tapi tentu itu bertahap gitu ya. Nggak bisa kita langsung belajar itu semua dalam satu malam gitu ya, teman-teman. Nah, itu bertahap. Udah lakuin aja yang ada di dalam panduan lengkapku gitu ya, dan juga simak gitu ya setiap video yang aku bagikan gitu ya, teman-teman. Baik itu video tentang mindset yang kemarin udah aku bagikan, dan hari ini gitu ya video tentang funneling ini ya. Oke, kemudian yang keenam, belajar untuk mengajar ya. Itu ya, teman-teman, niatkan. Nah, ketika kita itu meniatkan ini ya, belajar untuk mengajar, maka kita pasti akan serius gitu ya dalam belajar. Nah, kita tuh pasti pengen jadi expert di sana. Kenapa? Karena nanti aku harus ngajar lagi gitu. Karena aku harus mengajarkan ini kepada yang lain. Nah, seperti itu. Nah, pasti teman-teman pengen kan dapat pahala, passive income, pahala berupa amal jariah yang berupa ilmu bermanfaat gitu. Nah, amal jariah berupa ilmu bermanfaat itu bisa jadi passive income, pahala buat teman-teman semuanya ya. Oke, syaratnya apa? Syaratnya kuasai dulu ilmunya ya. Niatkan belajar untuk mengajar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke teman-teman, aku singgung lagi sedikit tentang bisnis digital ya.
Nah, seperti yang aku udah sampaikan di webinarku. Nah, aku harap kamu udah lihat ya webinarku. Di sana aku jelasin tentang apa sih bisnis digital itu. Nah, bisnis digital itu adalah bisnis yang nggak ada bentuk fisiknya, tapi dia itu bisa dinikmati gitu ya, bisa diperjualbelikan dan bisa ngasih kita cuan gitu ya, ngasih kita income. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Yaitu e-book ya, yang sering kita jumpai. Mungkin ya, teman-teman tahu PDF. Nah, kayak gitu ya. Bentuk e-book itu adalah dalam bentuk PDF gitu ya. Kemudian video. Nah, kemudian kursus online. Nah, ini seperti yang sedang teman-teman jalani ini adalah kursus online, webinar online seperti itu ya. Nah, webinar itu juga bagian dari produk digital ya. Video itu juga bisa diperjualbelikan seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian media yang akan kita pakai nanti adalah Instagram, WA, dan link ya, teman-teman. Instagram fungsinya apa? Untuk mendatangkan traffic, oke? Dari kemarin banyak yang masih bertanya-tanya, kita pakai apa aja Mbak gitu ya? Nah, ini dia. Kita pakai Instagram untuk mendatangkan traffic atau pengunjung secara gratis gitu ya, teman-teman. Dengan cara apa? Membuat konten yang rutin setiap hari ya. Konten itu untuk mendatangkan pengunjung, teman-teman. Jadi kalau yang kemarin ngaku mengeluh gitu ya, nggak mau bikin konten, ya itu artinya belum siap untuk mendapatkan income dari Instagram gitu ya. Nah, karena memang ruhnya di situ ya, di konten itu ya, itu yang akan mendatangkan pengunjung. Nah, usahakan bikin konten itu yang menarik, yang mengundang interaksi teman-teman ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan nanti banyak kontak ya di WA gitu ya. Nanti dari Instagram akan kita arahkan ke WA. Kemudian link ya, kita akan pakai link untuk apa? Ini adalah sebagai web gratisan bagi kita ya, teman-teman. Web gratisan. Kalau kita bikin web sendiri pasti udah jutaan gitu ya. Nah, dengan pakai link ini teman-teman gratis gitu ya. Tidak perlu membayar gitu ya. Biaya sampai jutaan. Cukup membayar biaya admin gitu ya. Biaya admin kalau nanti terjadi penarikan gitu ya. Kalau udah keisi saldonya. Nah, itu untuk yang gratisan, link itu menarik biaya admin 5%. Nah, kalau yang mode pro, nah itu 3% ya biaya adminnya. Tapi ada biaya bulanan yaitu 99.000. Dan itu masih murah gitu ya dibanding dengan kalau kita bikin sendiri, harus coding gitu ya, mikirin coding, kita harus expert di bidang coding gitu ya, atau kita beli gitu ya, pasti udah jutaan ya harganya. Oke, kemudian aktivitasnya apa aja sih nanti akan kita lakukan adalah nih, yang pertama kita itu sebenarnya adalah ini menjual produk digital ya teman-teman, menjual produk digital dengan cara membuat konten rutin setiap hari di Instagram ya. Membuat konten rutin setiap hari untuk apa? Tadi yang aku bilang ya, untuk mendatangkan traffic atau mendatangkan pengunjung. Nah, kemudian produknya ditaruh di mana? Produknya diletakkan di link ya. Katalog produk kita ditaruh di link di website. Ibaratnya teman-teman buka toko, nah gimana caranya gitu ya biar tokonya itu rame gitu ya, banyak pengunjungnya. Nah, seperti itu. Yaitu tadi ya dengan cara kita bikin konten setiap hari, itu adalah cara gratisannya ya teman-teman. Cara gratisannya. Kalau mau mendatangkan pengunjung dengan berbayar, nah itu teman-teman harus menguasai ilmu FB Ads atau IG Ads gitu ya, ilmu ngiklan. Nah seperti itu biar nggak boncos. Nah oke, sampai sini paham ya teman-teman. Jadi ini aktivitas yang nanti akan kita lakukan kesehariannya. Oke, dan jangan berpikiran instan. Nah ibaratnya kalian itu buka toko gitu ya, buka usaha baru, nah nggak jangan berpikir kemudian langsung rame gitu ya. Nah, berpikir instan langsung dapat 2 digit gitu sebulan. Nah, enggak ya teman-teman. Jadi harus sabar banget gitu ya dalam merintis bisnis ini. Oke. Nah, siapkan nafas panjang ya untuk memulai. Oke. Kita lanjut. Nah, oke, baik. Sekarang kita masuk ke konten ya. Aku singgung lagi tentang konten. Sebenarnya tujuannya apa sih bikin konten gitu. Nah, kalau kita tahu tujuannya bikin konten, harapannya nanti teman-teman itu enggak
mengeluh gitu ya ketika disuruh bikin konten gitu ya. Jadi ini membangkitkan dulu kesadaran teman-teman pentingnya konten. Nah, pentingnya bikin konten yang pertama ini ya, membangun kesadaran akan keberadaan kita. Nah, oke. Dari akun kita yang masih cimit nih, followernya yang masih sedikit. Nah, siapa sih gitu ya yang mau ngelirik jualan kita gitu kan? Nah, maka dari itu kita di awal-awal harus membangun kesadaran dulu bahwa aku ada loh gitu ya. Nah, aku ada di sini nih, aku lagi jualan nih, aku mau jualan gitu. Nah, aku mau kasih kalian tips-tips bisnis dulu. Nah, seperti itu. Jadi, pada tahap membangun kesadaran ini, kesadaran akan keberadaan kita gitu ya, teman-teman. Nah, kita harus sabar dulu ngasih edukasi-edukasi yang bermanfaat, gimana biar Instagram itu bisa growth gitu ya dengan baik gitu ya, gimana biar akun Instagram bisa bertumbuh dengan baik. Nah, gimana cara ngasilin uang dari Instagram. Nah, jadi dikasih tips-tips edukasi seperti itu ya teman-teman. Dan ini sudah banyak sekali bertebaran gitu ya, konten-konten yang isinya edukasi. Nah, jadi teman-teman tinggal follow aja atau teman-teman jadikan itu inspirasi gitu ya. Kemudian amati, tiru, dan modifikasi dengan versi teman-teman sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian tujuannya bikin konten apa? Seperti yang aku singgung tadi ya, mendatangkan traffic gitu. Datengin traffic atau pengunjung secara gratisan teman-teman. Jadi kalau kalian itu pengennya gratis dulu, ya harus rajin bikin konten. Nah, secara organik gitu ya, datengin traffic secara organik itu ya ini dengan cara bikin konten. Nah, dan ini yang saya lakukan dari awal saya merintis bisnis digital ini ya teman-teman, dimana akunnya itu masih dikit banget followernya, sampai sekarang sudah hampir tembus 30.000 followers. Itu aku lakukan dengan cara organik teman-teman ya, gratis. Nah, tidak ada iklan sama sekali, aku nggak beli follower sama sekali. Nah, by the way, jangan sekali-kali beli follower ya, karena itu nggak ada gunanya teman-teman ya. Nggak ada gunanya beli follower itu. Kenapa? Karena orang-orang yang follow ke akun kita, itu sebenarnya mereka juga nggak tertarik gitu dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ketika banyak followernya tapi kok sepi gitu ya, yang nonton sedikit. Nah, itu karena mereka itu nggak tertarik sebenarnya dengan akun kita gitu ya, nggak relate dengan kehidupan mereka. Nah, maka lebih baik kita maksimalin aja di konten ya teman-teman. Buat konten yang relate dengan target market kita ya. Nanti di panduan itu akan aku bimbing ya, menentukan dulu target marketnya. Nah, kalau sudah menentukan target market, nah kita bikin konten sesuai dengan target marketnya. Nah, sehingga mereka itu akan follow gitu ya dengan sukarela. Karena apa? Karena itu relate dengan kehidupan mereka gitu ya. Itu sesuai gitu dengan permasalahan yang mereka alami. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan produk yang kita jual. Jadi tujuan konten memperkenalkan produk yang kita jual. Kita jualan apa sih gitu ya? Jualan produk digital. Nah, seperti itu. Itu kita kenalkan kepada audiens kita. Nah, dengan cara apa ya? Dengan bikin konten itu kita bisa spill isi dari produk yang kita jual. Nah, kita spill isinya biar apa? Biar customer itu punya gambaran. Oh, kayak gini ya isinya. Oh, ternyata bagus isinya. Nah, sehingga mereka tertarik untuk membeli. Seperti itu ya. Kemudian mengedukasi audiens ya untuk meningkatkan kepercayaan ya. Jadi kita tujuannya adalah mengedukasi audiens juga ya, biar trust gitu ya, mereka itu punya kepercayaan pada kita. Oh, akunnya ini banyak ngasih tips-tips, banyak ngasih ilmu, berarti ini beneran nih, bukan abal-abal gitu ya, nggak cuma pengen uang semata gitu ya, nggak, tujuannya bukan hanya sekedar duit gitu ya, tapi juga berbagi gitu ya, berbagi ilmu dengan kita kayak gitu ya. Nah, jadi ketika sudah terbangun trust atau kepercayaan, nah maka itu jauh akan lebih mudah terjadi penjualan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke funneling ya teman-teman. Jadi funneling itu apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah proses yang menggambarkan perjalanan pelanggan gitu ya, dari awal sampai akhir pembelian.
Ya, jadi ini adalah proses perjalanan customer gitu ya. Dari mereka itu belum kenal produk kita sampai mereka itu membeli produk kita. Nah, itu namanya funneling. Jadi seperti corong ya teman-teman, gitu ya, corong yang mengarahkan pelanggan dari banyak pilihan gitu ya menjadi satu keputusan pembelian. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk membeli. Nah, itu ada prosesnya ya. Namanya alur funneling. Nanti aku akan jelasin setelah ini. Nah, ibaratnya gini ya, bayangin kamu mau beli sepatu online gitu ya, beli sepatu di online. Nah, pertama kamu pasti mencari informasi dulu ya. Nah, modelnya seperti apa, bagus enggak gitu ya. Kemudian memilih model, nah, memilih size-nya gitu kan. Nah, kemudian kalian juga pasti baca ulasannya gitu. Nah, baca ulasannya, testimoni dari yang lain gimana ya? Oh, ternyata ini tokonya amanah gitu. Oh, ternyata sepatunya memang aslinya bagus. Oh, ternyata packingnya rapi. Oh, cepet nyampe nya. Nah, seperti itu. Sehingga kamu pun akhirnya memutuskan untuk membeli. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Nah, seperti itu pula gitu ya, bagaimana nanti customer itu akan membeli produk kita. Jadi nggak semata-mata kemudian melihat konten kita langsung beli, enggak ya. Tapi mereka akan melalui dulu proses demi proses ya. Seperti halnya tadi kita mau beli sepatu itu. Nah, kita ngelihat dulu ininya, ngelihat dulu itunya gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi ngelihat dulu informasinya, kemudian testimoninya, gitu. Sehingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk membeli. Oke, kita belajar ya alurnya setelah ini. Nah, baik. Jadi di sini kita belajar alur funneling ya. Pertama itu adalah awareness atau kesadaran. Nah, pelanggan pertama kali tahu tentang produk kita gitu ya, tahu tentang akun kita. Nah, ini tahap pertama kali ini ya. Jadi pelanggan itu customer itu baru tahu nih, ternyata Kak ini jualan ini ya sekarang, oh ternyata jualan produk digital ya. Nah, seperti itu. Jadi ini baru tahap kesadaran, membangkitkan kesadaran mereka. Ini bagi-bagi info tentang Instagram growth gitu ya, pertumbuhan Instagram ya. Wah, ini bagus nih gitu ya. Jadi mereka baru sadar dulu gitu ya tentang keberadaan kita. Nah, ini tahap awareness gitu. Dengan cara apa di tahap awareness ini ya, dengan konten gitu ya, dengan konten kita. Nah, atau kalau mau berbayar ya pakai iklan seperti itu ya. Nah, atau di video YouTube seperti itu. Nah, nanti membangun kesadaran dulu ya. Nah, dan ini harus sabar ya teman-teman di tahap membangun kesadaran. Kemudian setelah customer itu sadar dengan keberadaan kita, aware gitu ya, mereka kemudian ada ketertarikan gitu ya, minat, interest nih, ada interest nih, aku tertarik deh, kok mereka bisa ya menghasilkan uang sampai sekian gitu. Nah, kok bisa ya dari rumah aja dapat 2 digit, nah misalkan kayak gitu. Jadi ada interest ya, ketertarikan, ada minat. Nah, pelanggan mulai tertarik gitu ya, cari informasi lebih lanjut. Apa ya ini produk digital gitu ya. Kemudian mereka mulai komen gitu, mulai komen di postingan-postingan kita gitu ya. Mau dong Kak gitu ya. Bimbingan dong gitu ya. Mau belajar, misalkan seperti itu. Nah, mereka yang udah komen-komen itu, mereka tandanya sudah masuk ke tahap ini teman-teman ya. Masuk ke tahap interest, sudah mulai minat dengan kita. Nah, kalau udah masuk ke sini, kita harus sabar lagi ya. Nah, kita harus siapin untuk tahap berikutnya, oke? Nah, jadi tahap berikutnya adalah decision atau keputusan. Jadi sebelum masuk ke tahap keputusan, mereka ngumpulin dulu informasi-informasi tentang apa yang kita jual. Oke, makanya di tahap interest atau minat inilah kemudian kita kasih penjelasan ke mereka, bisa dengan kita ngadain webinar gitu ya. Nah, kita ngasih penjelasan lewat DM misalkan seperti itu, kita arahin ke WA. Nah, seperti itu. Oke, nanti aku jelasin lebih detail ya setelah ini. Nah, kemudian sampailah mereka pada tahap keputusan ya. Akhirnya mereka memutuskan setelah tertarik, akhirnya memutuskan untuk membeli. Nah, keputusannya bisa dua ya, bisa beli, bisa enggak gitu. Nah, itu tergantung dari banyak faktor nanti. Oke, aku nanti akan jelasin ya. Nah, kemudian
Setelah itu action atau tindakan ya. Nah, action atau tindakan, pelanggan akhirnya melakukan tindakan. Tindakannya apa? Membeli gitu ya, membeli. Harapannya ini ya, harapannya customer itu bisa melakukan tindakan berupa pembelian gitu ya di web kita. Nah, menyelesaikan transaksi dengan membeli produk yang kita jual. Nah, baru kemudian tahap akhir nih yang harus kita laksanakan juga adalah retention ya. Retention itu adalah tahap setelah gitu ya, atau pasca purna penjualan. Jadi setelah customer itu membeli, nah terus kita apain nih gitu. Nah, kita mau apain nih customer yang udah beli ini gitu. Dan juga itu ya, kita mau apain gitu orang-orang yang udah tertarik, yang udah masuk ke tahap minat tadi. Nah, kita mau apain lagi? Nah, itu bisa kita follow up lagi gitu ya. Nah, di tahap retention ini. Nah, sekarang gimana ya cara menerapkan funneling yang tadi kita singgung ya dalam bisnis digital kita? Oke, yang pertama nih tahap awareness ya. Pada tahap awareness ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, kita bikin konten edukasi ya, teman-teman. Bikin konten edukasi dulu. Jangan langsung jualan ya. Jangan langsung tiba-tiba nawarin produk. Sabar dulu, sabar nawarin konten edukasi ya. Nah, kemudian konten pengenalan bisnis nih, tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya setelah kita kenalin tentang edukasi, ngasih edukasi, baru kita masuk ke tahap pengenalan bisnis. Ya, jadi kenalin nih tentang bisnis kita yang bisa punya potensi penghasilan sekian-sekian gitu. Nah, kemudian kita kenalin dengan produk-produknya, ya. Kita bisa spill gitu ya. Spill apa isi produk kita? Misal kita jualan template atau kita jualan worksheet. Nah, kita bisa spill gitu ya. Isinya apa sih? Gitu ya. Kita tampilkan dalam video kita. Sehingga customer itu nanti akan tertarik gitu. Tertarik, ternyata bagus ya isinya gitu, ya. Kemudian konten itu bisa berupa reels dan story. Jadi kita bisa bikin konten ini ya, pengenalan bisnis produk gitu ya. Edukasi itu bisa dalam bentuk reels, bisa juga dalam bentuk story. Dalam bentuk story kita edukasi customer kita. Ini loh ada bisnis yang menarik banget nih, yang modalnya kecil tapi bisa ngasilin 2 digit nih. Nah, kita kasih nih kelebihan-kelebihan bisnis digital apa. Kita edukasi gitu ya audiens kita di story gitu ya. Jadi nggak cuma di reels aja ya, tapi juga di story seperti itu. Nah, kemudian saat membuat konten itu buatlah konten yang interaktif ya, teman-teman. Gunakanlah CTA ya, call to action. Jadi ajak gitu ya customer itu untuk berinteraksi. Misalkan ya kita kasih CTA-nya, silahkan komen mau. Nah, aku akan kasih kamu panduan gratisnya. Aku akan kasih kamu kursus gratis. Nah, seperti itu. Jadi mereka nanti akan komen ya, mau gitu ya. Itu adalah interaksi gitu ya. Interaksi dengan customer kita ya, audiens kita. Oke, kemudian pada tahap kedua adalah interest nih. Kita masuk ke interest. Nah, audiens mulai komen ya. Mulai komen di postingan kita, tertarik dengan konten kita nih. Tahap interest ini kita arahin dulu ya teman-teman ke DM ya. Jadi jangan langsung dijawab di komen, tapi jawabnya di DM. Kak mau, misalkan gitu ya. Kemudian kita bisa jawab DM kita bisa jawab komennya. Kita cek nih, udah follow belum? Ternyata belum follow gitu ya. Nah, kita suruh Kak follow dulu ya biar aku bisa DM, misalkan gitu. Nah, setelah dia follow, baru kemudian kita DM ya. Kita DM dia. Halo Kak, kita tanya dulu, udah pernah tahu belum tentang bisnis produk digital? Misalkan seperti itu. Nah, kita tanya dulu nih biar ada interaksi ya di DM. Nah, kemudian dari DM itu bisa kita arahin ke WA ya teman-teman. Dengan kita arahin ke WA nih, kita bisa dapat data kontak yang baru. Nah, ini namanya ilmu list building ya teman-teman. Jadi dengan kita arahin ke WA, nah kita bisa dapat data kontak baru. Dari sini gitu ya, kemarin aku berhasil dapat sampai 1.500 lebih kontak WA baru ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau udah di WA, kita jauh lebih fleksibel gitu ya. Dengan WA kita tuh nggak tergantung
harus mikirin algoritma Instagram, kita nggak perlu pusing dengan algoritma gitu. Kita bisa menyapa customer kita itu kapan aja gitu kan. Kita bisa bikin status. Nah, jangan lupa suruh dia untuk save gitu ya. Save nomor WA kita. Nah, baru kemudian kita tawarin. Tawarin apa? Tawarin webinar gratis gitu ya, atau kursus gratis gitu, atau panduan gratis. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Biar kita juga dapat nih kontak WA-nya. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, oke. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga. Nah, ini alur yang dilalui oleh customer kita. Pada tahap ketiga ini adalah decision ya, keputusan. Di sini customer mulai menimbang-nimbang gitu ya, membuat keputusan. Nah, pada tahap ini kita kasih mereka bisa berupa kursus gratis boleh gitu ya, atau panduan gratis yang udah aku siapin gitu ya. Ya, dan juga teman-teman udah tambahin itu ke dalam web gitu. Kemudian webinar gratis, kursus gratis, dan kemudian testimoni gitu ya, testimoni atau juga penawaran-penawaran khusus gitu. Nah, disinilah terjawab gitu ya pertanyaan barangkali kemarin pada nanya gitu, Mbak kenapa harus ada produk gratis gitu. Nah, karena di sini gitu ya, customer itu pada tahap melewati tahap-tahap ini gitu ya, mereka harus paham dulu gitu ya dengan konsep bisnisnya. Mereka harus tahu dulu bahwa oh ini ternyata bisnis jualan produk digital gitu. Oh keuntungannya ini. Oh aku nanti akan dapat fasilitas begini. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kita kasih produk gratisan? Itu pertama untuk memancing interaksi mereka. Nah, sehingga nanti ketika mereka itu mendownload produk gratisan itu, nah kita mendapatkan data yaitu apa? Nomor WA ya, teman-teman. Mendapatkan data nomor WA, kemudian email seperti itu. Selain itu, ini adalah bagian dari tahapan yang mereka lalui gitu ya untuk menuju keputusan membeli. Nah, jadi kalau mereka udah tahu bisnisnya, udah paham, nah sehingga mereka itu bisa memutuskan untuk membeli. Itu beda halnya ketika kita langsung ya nawarin produk yang mana mereka itu nggak paham. Ini tuh sebenarnya bisnis apa sih gitu. Nah, mereka nggak paham tiba-tiba kita sodorin produk, ayo beli. Nah, terjadi penjualan nggak gitu. Nah, kadang udah kita jelasin aja gitu ya, udah kita kasih kursus gratis pun, itu customer kadang belum mau untuk membeli gitu ya. Nah, dengan berbagai pertimbangan. Nah, apalagi kalau kita nggak ngasih penjelasan sama sekali gitu. Nah, pasti mereka udah buta arah gitu ya, mereka nggak tahu ini produk apa, buta produknya. Nah, kita udah sodor-sodorin aja produknya. Nah, kayak gitu. Jadi, akan terjadi penjualan yang minim gitu ya, bahkan nggak jadi penjualan sama sekali kalau mereka tuh nggak tahu dulu gitu ini tuh apa. Nah, makanya kemudian kita kasih dulu produk gratisannya gitu ya, kursus gratis, webinar gratis, panduan gratis. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian tujuannya apa? Nah, tadi ya biar audiensnya itu paham dulu ya benefit apa yang mereka dapetin, kemudian produk apa yang kita jual gitu. Kemudian mereka juga paham potensi bisnis, konsep bisnis kita itu seperti apa. Nah, seperti itu. Sehingga mereka nanti akan mempertimbangkan, oh kayaknya aku bisa deh gitu ya. Kayaknya aku bisa deh jalanin bisnis ini gitu. Nah, kayaknya ini menarik deh, aku pengen coba. Nah, seperti itu ya. Jadi tahap decision, keputusan. Mereka kayak membuat keputusan untuk membeli. Nah, khusus untuk memberku itu memang sudah aku siapin gitu ya kursus gratis atau webinar gratis yang mana itu bisa kalian pakai gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan data kontak WA sebanyak-banyaknya. Nah, dengan alur yang tadi sudah aku jelasin ya di slide sebelumnya tadi, seperti itu. Jadi emang udah aku sediain gitu buat kalian itu biar nanti customer-nya itu paham dengan konsep bisnisnya, kemudian mereka juga paham dengan produknya dan juga mereka itu mau join kelasnya. Nah, kalau join kelasnya itu kan nanti mereka daftarnya itu lewat webnya teman-teman ya. Nah, pakai webnya teman-teman artinya apa? Artinya kalian nanti akan dapat komisi gitu loh. Jadi kalian dapat komisinya dan aku yang bagian ngebimbingnya seperti itu. Paham ya? Jadi di sini aku mau jelasin juga tentang konsep affiliate ya teman-teman.
konsep affiliate. Jadi aku kan udah pasang beberapa produk affiliateku, kelas-kelasku itu kan udah aku setting jadi bisa di affiliate gitu ya buat kalian semua. Nah, kenapa? Biar nanti kalian itu bisa ngejualin juga gitu ya kelas bimbinganku ini. Nanti kalian dapat komisinya dan aku yang bagian ngebimbingnya kayak gitu. Nah, jadi enak kan gitu. Kalian tinggal banyakin aja leads yang masuk gitu ya, banyakin aja orang yang tahu gitu ya tentang kelas ini, tentang produk yang kita tawarin. Nah, nanti giliran membimbing itu adalah jadi tugasku dan kalian tinggal terima komisinya aja. Nah, itu ya. Jadi konsep affiliate itu seperti itu ya, teman-teman. Oke, paham ya insya Allah. Nanti kalau nggak paham boleh langsung nanya ke aku ya lewat WA boleh. Oke, kemudian kita masuk ke tahap keempat yaitu action. Nah, setelah tadi mendapatkan webinar gitu dari kita, webinar gratisnya, kita tanya ini ke dia, sudah nyimak webinar atau belum gitu? Sudah paham belum gitu dengan penjelasannya gitu. Kadang mereka pun juga udah kita kasih link webinar ternyata juga belum dibuka gitu kan, belum menyimak seperti itu. Jadi perlu gitu ya kita tanyakan lagi. Nah, harapannya apa? Harapannya pada tahap ini, nah mereka itu memutuskan untuk membeli gitu ya, untuk membeli produknya seperti itu. Nah, kalau mereka pun tidak jadi membeli, nah itu ada banyak kemungkinan ya teman-teman. Jadi nggak perlu baper ya. Jadi kemungkinannya bisa pertama mereka tuh nggak paham ya dengan penjelasannya, ataupun mereka nggak punya uang bisa jadi ya. Nah, karena memang banyak banget gitu di luar sana itu yang mentalnya masih mental gratisan ya teman-teman ya. Jadi mereka pengen dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi nggak mau ngeluarin duit sepeser pun. Kayak gitu. Jadi itu mental gratisan yang mana itu sangat tidak mendukung kesuksesan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita punya mental kayak gitu juga gitu ya. Karena untuk mendapatkan ilmu daging itu kan pasti nggak bisa dong kita gratisan gitu ya. Kita harus membayar juga gitu ya. Ada harga yang harus kita bayar gitu ya dengan untuk meraih kesuksesan itu seperti itu. Nah, kalau yang gratisan-gratisan ya pasti hanya kulit aja gitu kan, kayak webinar gratis yang aku siapin itu. Nah, itu kan sebenarnya juga dalam tahap dasar gitu ya, landasan dasar aja gitu, nggak sampai ke daging-dagingnya, nggak sampai ke gimana sih caranya setting bio, setting link, kemudian masukin produk dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, jadi nggak usah baper gitu ya kalau misalkan ternyata mereka itu nggak tertarik gitu. Nah, mungkin kita akan menemukan gitu banyak orang yang ketika ditawarin akhirnya mundur dengan alasan disuruh bayar mbak gitu ya, nggak mau bayar gitu. Padahal mereka mau dapat ilmu gitu kan, tapi nggak mau bayar ya udahlah ditinggalin aja. Nah, jadi kita harus fight ya di sini, kita harus kuat mental kita di sini. Banyak yang kemudian itu memutuskan berhenti hanya karena ditolak gitu, mendapatkan penolakan 1-2 orang. Nah, padahal semakin sering kita ditolak itu kan seharusnya kita semakin introspeksi. Oh, aku kurang apa ya dalam berpromosi? Apakah copywritingku gitu? Apakah cara aku menjelaskan yang belum jelas? Nah gitu. Jadi akhirnya ada evaluasi-evaluasi di sana. Jadi semakin banyak ditolak itu sesungguhnya semakin dekat gitu ya dengan closing gitu, semakin dekat dengan laku gitu ya, semakin banyak yang laku nanti gitu. Jadi ketika saya itu bisa laku sekian ratus orang gitu ya, bisa dibeli sekian ratus orang, itu pun saya sudah mengalami penolakan ribuan mungkin ya, ribuan orang sudah menolak gitu ya. Tapi udahlah nggak apa-apa, aku skip aja orang-orang kayak gitu ya. Nggak mau ya udah skip, nggak mau ya udah skip kayak gitu ya. Jadi kita harus punya mental yang tangguh ya dalam tahap ini. Jangan dikit-dikit baperan. Kemarin kan katanya mau beli, tapi kok nggak jadi? Wah aku di ghosting nih gitu ya, atau PHP gitu. Udahlah ditinggalin aja orang-orang kayak gitu. Nah, ingat ya, penduduk Indonesia itu ada banyak gitu ya, ratusan juta. Nah, jangan kemudian kita itu stuck pada satu orang gitu ya, baper berhari-hari hanya karena dia nggak mau beli gitu. Udah langsung skip, cari orang yang lain gitu. Oke? Nah, semangat ya, tetap optimis. Nah, kita masuk ke tahap terakhir yaitu retention. Nah, ini tahap
purna penjualan ya, pasca penjualan. Jadi setelah terjadi penjualan. Nah, gitu. Maka apa yang kita lakukan ya, kita itu bisa memberikan pelayanan yang baik gitu ya bagi customer yang sudah beli produk kita. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti mereka itu akan membeli produk kita yang lainnya. Harapannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngeluarin produk baru lagi, nah mereka itu akan trust gitu ya, udah trust duluan gitu ya, udah percaya, dan kemudian akhirnya mereka membeli lagi gitu ya produk kita yang terbaru seperti itu. Dan juga harapannya mereka tuh bisa menjadi reseller kita. Nah, jadi ikut bantu jualin produk yang kita miliki. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan customer yang nggak jadi beli gitu ya, atau belum membeli produk kita? Nah, kita bisa lakukan follow up ya. Follow up pada customer lama tuh yang mana mereka tuh udah tertarik gitu ya, udah komen mau Mbak gitu ya di postingan kita, udah pernah nge-DM. Nah, kemudian bahkan udah pernah masuk ke WA, udah saling save nomor. Nah, itu sebenarnya adalah customer yang udah warm gitu ya, warm market ya, udah hangat gitu. Udah hangat. Nah, itu bisa kita sapa lagi ya. Atau kita kasih gratisan-gratisan apa gitu. Nah, atau mungkin kita bisa kasih broadcast gitu ya, sepekan sekali misalkan. Satu pekan sekali tentang tips bisnis misalkan. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa banget gitu ya teman-teman ngasih gratisan itu, misalkan e-book gratisan. Nah, udah aku ajarin ya cara bikin e-book gitu. Nah, nanti silahkan teman-teman itu buka aja rekaman bikin e-book. Ini udah aku kasih ya, setiap kalian masuk ke kelasku udah langsung aku cantumkan gitu ya rekaman membuat e-bookmu sendiri. Nah, dengan cara apa? Dengan menggunakan ChatGPT ya, gratisan dikombinasikan dengan Canva. Oke, dengan cara ini kalian tuh bisa membuat e-book gratisan yang bisa dikasih ke warm market ini gitu ya teman-teman, ke customer-customer yang belum jadi beli gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kasih deh nanti di bagian akhirnya, di bagian akhir dari e-book itu dikasih misalkan aku punya produk ini. Nah, ditawarin gitu ya di dalam e-book tersebut gitu ya. Kemudian kita kasih link web kita. Nah, jadi customer bisa ngeklik masuk ke link web gitu ya. Akhirnya harapannya adalah mereka nanti juga melakukan pembelian gitu ya dari produk yang kita jual. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, begitu pula dengan panduan gratis ya. Jadi aku mau bilang ke kalian tentang panduan gratis ini. Sebenarnya ya teman-teman, ini tuh penting banget gitu ya. Kalau panduan gratis itu kalian edit-edit lagi gitu ya. Kalian bikin menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Menjadi e-book yang menarik customer untuk membeli produk kita. Nah, maka bisa nanti dicantumkan di panduan gratis itu, dicantumkan apa? Penawaran terhadap kelas kita, penawaran pada produk-produk kita. Nah, cantumin gitu ya di dalam panduan gratis itu. Contohnya kayak gimana Mbak? Belum ada gambaran misalkan ya. Nah, kalian bisa coba download ya panduan gratisku yang ada di webku ya, faridaina.com. Di situ ada panduan gratis, coba aja kalian download di situ. Nah, di panduan gratis itu aku sudah rancang ya di panduan itu, biar di bagian akhir nanti adalah penawaran produk-produk gitu ya, sehingga nanti customer itu tahu gitu ya, oh produknya ini gitu ya, tahu jenis produknya, tahu benefitnya apa aja. Nah, itu dari panduan gratis itu gitu ya teman-teman, karena mungkin mereka itu tidak begitu memperhatikan kursus gratis atau webinar gratis gitu ya yang berupa video. Nah, mungkin mereka nggak sempat muter gitu ya, nggak sempat play the videonya gitu ya, nggak sempat dengerin videonya. Nah, itu mereka bisa kenal produk-produk kita dengan panduan gratis yang kita sediakan. Oke, paham ya jadi fungsinya? Ya, baik. Jadi setelah kita itu tahu ya alur dari funneling gitu ya, ternyata bahwa customer itu ada alur ya penjualan gitu ya, ada alur penjualan yang mereka jalani gitu, nggak semata-mata kita tawarin produk terus mereka beli, enggak ya. Tapi ternyata ada alur yang mereka jalani gitu ya, ada customer journey gitu ya.
yang harus mereka lalui. Nah, maka dari itu, karena ada alur seperti itu, kita harus sabar ya teman-teman dalam berproses ya. Sabar menjalani tahap demi tahap dengan sabar dan konsisten. Jangan mengharapkan kesuksesan itu instan ya. Baru upload 5-10 video terus kemudian langsung berharap bahwa customer itu mau membeli produk kita. Nah, ingat ya ada tahapan-tahapan yang tadi aku sudah jelasin ya di awal gitu. Dan menyadari posisi kita gitu ya. Posisi kita itu ada di tahap apa sih gitu. Nah, oh kita itu lagi udah masuk nih ke tahap decision. Berarti aku harus bikin nih kursus gratis misalkan gitu ya. Biar mereka itu paham semuanya tentang apa yang aku jual. Biar mereka paham konsep bisnisnya dan mereka join. Nah, seperti itu. Jadi pahami gitu posisi teman-teman itu ada di tahap apa. Nah, sehingga tahu apa yang harus dilakukan gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi tetap semangat ya. Pahami lagi gitu alur funnelingnya yang tadi aku jelasin. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa lanjut tanya di WA. Oke.